Nah, saya ingin ingatkan kepada seluruh pemimpin negara ini, sekarang akan ada pemilihan ketua pimpinan KPK, terutama ini Pak Gayus. Pilihlah pimpinan-pimpinan KPK itu yang mengerti hukum pidana. Karena apa? Penegakan tindak pidana korupsi. Jangan sampai orang-orangnya tidak mengerti hukum pidana. Padahal karena dia harus mengerti pidana formil dan material dari tindak pidana korupsi itu. Nah, saya juga ingin ingatkan KPK. Untung Pak Johan Budi ini pintar ngomong. Padahal dia juru bicara lembaga penegakan hukum. Latar belakang hukumnya apa? Dia alma mater saya di Majalah Forum. Di Majalah Forum. Tetapi yang saya ingin itu udah sarjana hukum juga. Enggak, bukan sarjana hukumnya. Peran di dalam penegakan hukum. Gitu. Nah, itu yang saya ingin ingatkan beliau. Untung beliau bagus ngomongnya, pintar. Tetapi saya ingin katakan bahwa nggak mau saya, gajinya kecil. Banyak sekali gandengan keluarga saya. Kalau saya nyalonkan diri, nanti saya korupsi juga di sana. Terima kasih Pak Karni. Baik. Beda kayak Fajrul sekalian. Sebagai aktivis kata Bang Pabi tadi. Iya Pak. Komentar ini nih. Jadi begini ya. Saya yang membuat Undang-Undang 31 tahun 99. Kalau saudara lihat Lex Specialis pasal 35 ayat 1 dan 2. Betul. Dikaitkan dengan pasal 21. Kita lihat ayat 3-nya. Bisa, wajib diminta keterangan sebagai saksi. Tapi tidak disumpah. Jadi bukan tidak boleh. Tapi kalau berkali-kali itu dilakukan. Sebentar. Karena itu ada filosofinya. Karena ini korupsi sangat luar biasa. Extraordinary. Ya, itu harus digunakan bukan KUHP. Dan KUHP itu persidangan, ini dalam penyidikan. Coba lihat pasal 35 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Jadi jangan salah. Ayat 3 itu sebetulnya sifatnya pemaksaan. Pasal berapa Pak? 35 Undang-Undang 31/99. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat 3 lihat. Jadi harus persetujuan terdakwa. Tapi bisa. Di sini Pak, 35 ini ada kecuali Pak. Iya, setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, istri atau suami. Ayat 3 ayat 3 tanpa persetujuan. Kalau tanpa persetujuan. Ya kalau tidak disetujui pun penyidik bisa meminta, mewajibkan dia memberikan kesaksian. Jangan salah. Tanpa persetujuan mereka dapat beri keterangan sebagai saksi. Dia bisa diminta tanpa disumpah. Tanpa disumpah. Itu bisa. Saya jawab sedikit Pak Karni. Silakan. Jadi yang dikatakan Prof. Ramli itu terkait dengan kewajiban hukum memberi kesaksian. Ini terkait dengan menyembunyikan dan segala macam. Yang Prof. Ramli katakan itu. Nah, yang itu hal wajib memberikan kesaksian sesuai dengan pasal 35 ayat 3. Bukan ayat 1. Tapi ada kecuali dalam 3. Kalau terdakwa tidak setuju pun bisa diminta sebagai saksi oleh penyidik. Kenapa saya buat begitu waktu itu dengan Yamsah? Karena ini kalau dia tuh saksinya kunci, orang yang penting walaupun dia suami atau istrinya. Tapi dalam undang-undang terbaru 2002 pasal itu sudah tidak ada. Bukan 2002, bukan 2001. Masih ada berlaku. Pasal masih. Iya, benar yang dikatakan Prof. Ramli. Kewajiban orang untuk menjadi saksi kalau Pak Adang dipanggil sebagai saksi. Tetapi kalau Pak Adang tidak menghadirkan istrinya ke KPK, itu dilindungi oleh pasal 221. Itu yang saya katakan tadi. Tapi kalau masalah tidak memberikan saksi, pasal 1. Bukan itu maksudnya. Lain. Begini. Coba, harus wajib ya. Kalau ada hubungan sedarah sampai derajat ketiga itu tidak wajib ya, nggak boleh. Bahkan tanpa harus persetujuan terdakwa. Tapi ayat 3 baca. Kalau tanpa persetujuan pun wajib memberi keterangan, berarti pikiran waktu yang membuat itu harus digunakan oleh penyidik untuk meminta keterangan, mewajibkan meminta keterangan. Lidik, dik, dan tut. Baik, saya sependapat dengan Prof. Kalau memberikan kesaksian, sekali lagi kalau memberikan kesaksian berlaku itu. Tetapi kalau menghalang-halangi, misalnya tidak menyembuhkan, ini nggak ada hubungan dengan argumen pasal 21 pembentukan norma. Satu norma perbuatan menjadi tindak pidana, pasal itu mengenai proses lain.
Lain dua hal yang berbeda. Baik, saya kira debat ini dua-duanya punya argumen sendiri. Menurut pepatahnya, bersilang kayu dalam tungku baru api hidup. Pak Fajrul. Oke, terima kasih Bung Karni Ilyas. Saya buka, paling tidak di tengah macan-macan hukum ini, saya pulang saja selamat sudah lumayan. Tidak ringsek ya. Oke, yang begini saja deh, saya langsung saja kepada Partai Demokrat dan juga kepada Sultan Batu Gana. Bahwa ada tanggung jawab hukum, saya mendengarkan dengan seksama tadi, bahkan saya sedang berpikir, wah bagaimana kalau saya mengambil kuliah hukum. Tapi yang penting, selama puluhan tahun terlibat sebagai aktivis politik, ada satu yang terpenting tadi yang dikatakan oleh Pak Sultan Batu Gana, soal moral. Di dalam moral ada tanggung jawab moral sebenarnya. Kalau kita dalam politik, kita ada punya kewajiban tanggung jawab moral. Inti daripada moral adalah integritas moral. Kesatuan kata dengan perbuatan. Di dalam politik kita boleh menanggih yang kita sebut sebagai tanggung jawab politik. Jadi kalau misalnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan jemput Nazarudin, itu adalah janji politik atau istilah kita komitmen politik. Nah, di dalam politik harus ada ditepati atau tidak. Kita menyebutnya sebagai integritas, kesatuan kata dengan perbuatan. Apabila tidak dipenuhi, maka hukumannya memang bukan hukuman hukum. Tidak ada kewajiban apapun. Paling tidak hukumannya, syukur dia tidak dipilih lagi 2014, Partai Demokrat akan bisa menjadi 5 atau 2 atau 3%. Paling itu jawabannya. Atau Pak Sultan Batu Gana, insya Allah, apabila tidak memenuhi komitmen politik, tidak memenuhi integritas politik, insya Allah Anda tidak dipilih lagi menjadi anggota DPR. Begitu. Boleh saya jawab? Masuk barang itu. Boleh saya. Kemudian yang kedua, saya belum selesai. Jadi kita, publik boleh menagih tanggung jawab politik. Ada komitmen politik, ada integritas politik, dan hukumannya jelas. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila tidak ada tanggung jawab politik, ini akan menjadi persoalan di depan. Orang akan mengatakan, politik itu adalah soal dusta mendustai saja. Saya boleh berdusta hari ini, besok saya tidak bisa tepati. Kita bisa menagih sekarang, misalnya 104 hari yang lalu Pak SBY ingin membubarkan membubarkan Ormas Perusuh. 104 hari yang lalu di Kupang, NTT, misalnya begitu. Sampai hari ini tidak dipenuhi. Bisa tidak kita menuntut tanggung jawab hukum? Enggak. Yang bisa kita tuntut hanya tanggung jawab politik. Dan untuk itu, ya dia partainya tidak perlu dipilih, dan orang seperti Sultan Batu Gana tidak perlu dipilih juga sebenarnya. Oke, dan kemudian yang kedua saya ingin sampaikan, karena kebetulan ada teman saya, selain Johan Budi ada di sini Chandra Hamzah. Saya terus terang, ini saatnya terbaik buat KPK untuk melakukan evaluasi. Karena menurut saya kasus Nunun kabur, Nazarudin kabur 23 jam sebelum keluar. Terus kemudian Neneng juga kabur juga, begitulah ya, istrinya Nazarudin. Jangan-jangan memang ada masalah di dalam tubuh KPK, seperti itu. Ini perlu. Bahkan saya hari ini belum pernah mendengar permintaan maaf atau perasaan bersalah dari KPK dalam kasus ini. Padahal menurut saya, secara politik, tindakan biaya untuk tidak melakukan tindakan sekarang kan menjadi lebih besar daripada melakukan tindakan. Contoh, walaupun teman-teman Komisi 3 marah-marah kepada Yusuf Kalla dan juga marah-marah kepada Susno Duaji dalam kasus Robert Tantular, tetap saja kita mengatakan tindakan itu menjadi benar. Kalau Robert Tantular tidak ditangkap, tidak diminta oleh Yusuf Kalla untuk ditangkap, dia akan menjadi orang nomor 21 di Singapura yang tidak akan bisa kita kembalikan. Kasusnya semacam itu. Oke, dan yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa teman-teman sebagai pakar-pakar hukum, macam-macam hukum, secara politik tugas kita jelas. Kita ingin menjadikan ini negara hukum, bukan negara halal bil halal, di mana setiap orang boleh saling memaafkan, dan tidak ada yang kita ingin. Karena terima kasih saja. Baik, Oke. Saya tangkap ya. Jadi Bung Karni, janji politik dia minta tanggung jawab politik. Nah, begini, saya mau sampaikan dulu sebelum saya jawab. Beliau ini kan pengamat.
Pengamat itu bebas ngomong apa saja. Pengamat politik, pengamat apa, kalau diundangkan begitu narasumber. Tahu nggak pengamat itu seperti beliau nih, ya? Pengamat itu bisa mengkritik A, B, C, kayak pengamat bola, tendang kiri, tendang kanan, sini. Kalau dia diletakkan di tengah lapangan, bola datang dia lari, bola pergi dia kejar, nggak pernah gol itu. Pertama itu. Kedua, tadi beliau udah salah. Tidak ada pernah SBY memanggil, menjemput. Anda salah. Tidak ada. Tidak ada tim penjemput. Tanggal 28 Mei 2011, kata beliau mengatakan, siapa yang bilang? Ada tim penjemputan. Ini Anda ikut membuat persepsi. Anda itu orang yang berbahaya menurut saya. Kalau di hukum ini, Anda udah kena hukum. Dan sekaligus faktanya kemudian, apa? Sebentar. Lalu, ini demokrasi. Saya dulu. Betul. Nanti. Baik. Bukan itu. Makanya. Ya. Saya dulu ya. Ya. Gini. Tenang aja. Paten barang tuh. Paten barang tuh. Fakta hukum itu tidak ada dibilang menjemput, saudaraku. Yang melakukan kita kan DPP. Anda kan orang luar. Nggak tahu kan? Di sana dikatakan tim komunikasi. Nah, udah salah. Ayo. Kalau ada orang hukum sini kena tuntut ente itu. Lewat you. Untung saja ini acara ini. Ada glamor-glamor sikit ini. Itu yang pertama. Kalau masalah Partai Demokrat, itu urusan kami. Kalau Anda tidak milih, silakan. Tapi jangan Anda a priori mendiskreditkan kami. Di dalam Partai Demokrat masih ada jiwa-jiwa yang suci, yang baik. Itu yang ingin kita tagih. Tunggu dulu. Ingat. Ya. KPK, ya, catat. Berdaya, dikasih darah segar. Sejak siapa presidennya? SBY. Zaman sekarang inilah gonjang-ganjing, apa tuh, berantas macam-macam tuh, mantan menteri semuanya, bupati, DPR, kena sikat semua. Mereka yang membuat, didukung oleh pemerintah. Saya kira kita kasih dulu dia. Udah hilang deh. Apa lagi? Setelah tanggal 28 Mei beliau mengatakan bentuk semacam tim untuk menjemput saudara Nazarudin. Kemudian langsung disahut oleh Pak Menko Polhukam, yaitu Bapak Joko Suyanto. Beliau kemudian meminta supaya Kapolri, BIN juga ikut dalam ini. Dan itu pernyataan ada kok di media massa dan tercatat. Saya boleh dan luruskan. sampai hari ini, oke? Tunggu dulu gini. Ya, Oke. Tim penjemput dikatakan pemerintah untuk pemerintah itu urusan pemerintah. Kalau kepada kami bukan aparat, saudaraku. Betul. Kita Saya senang. partai politik. Saya senang betul. Tanggung jawab moral Betul. kita lakukan. Kita udah ke sana. Sudah kita membujuk. Tapi jangan suruh kita memaksa orang. Anda betul. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Anda betul. Salah satu masalah. Saya mengatakan ini bukan tanggung jawab hukum Anda, bukan tanggung jawab hukum Partai Demokrat. Saya mengatakan tanggung jawab politik. Kita istirahat dulu sejenak. Mainkan. Pemirsa, acara kita semakin malam semakin panas. Saya mau ke Bang Papi dulu. Tadi dia mau nanggapin Sultan Batugana. Mau dukung si Fajar. Jadi gak? Bukan, artinya diskusi ini akan bermakna kalau kita masing-masing bisa menguasai diri dan saling menghormati pendapat orang lain, begitu. Betul. Tadi ya hak saudara Sultan, adinda saya untuk begitu. Cuma ini kan dilihat mata orang banyak nih, ya. Bergelanggang mata orang. Bergelanggang mata orang banyak, ya kan? Kasihan Partai Demokratnya, nanti disangka kader-kader Partai Demokrat macam itu semua. Tapi ratingnya tinggi, Bang. Kenapa? Ratingnya tinggi. Mudah-mudahan. Sementara saya kenal baik saudara Fazrul. Artinya dia ini pernah ditangkap. Seorang aktivis nilainya tinggi kalau pernah di penjara. Tapi saya lebih lama di penjara ketimbang dia. Oh, jadi ratingnya jauh lebih tinggi lagi. Baik, Bapak.